Bagaimana perasaan kamu, sayang? Anda siapa? Saya suami kamu, sayang. Suami saya? Apa-apaan ini, dokter? Kenapa istri saya? Istri Datuk mengalami amnesia. Apa itu amnesia? Hilangnya ingatan tentang masa lalu, Datuk. Istri Datuk mengalami shock karena terjatuh. Tapi bisa sembuh, kan? Tapi dia harus menjalani terapi dan pengobatan. Waktunya belum bisa dipastikan, Datuk. Jangan bertele-tele, dokter. Berapapun obatnya saya akan bayar kontan. Yang penting dia segera sembuh. Ini bukan masalah uang, Datuk. Ini masalah waktu. Waktu tidak dapat dibeli, Datuk. Janganlah terlalu, sayang. Saya suami kamu sangat mencintai kamu. Jangan kurang ajar ya. Papa kenapa sih? Kenapa ambil jalan pintas begini, Pak? Kalau segitu sakitnya perasaan Papa karena ditinggal Mama. Kenapa nggak bunuh aja saya, Pak? Pihak rumah sakit sudah minta pembayaran, Pak. Dan kita nggak punya apa-apa untuk bayar. Bangun, Pak. Bilang sama saya, apa yang boleh kita jual, Pak? Supaya Papa tidak dikeluarkan dari rumah sakit ini. Pak. Lu gak perlu ngejual apapun, Sam. Lo ngapain kesini? Gue tahu bokap lu ngabisin simpenannya buat ngebiayain pengobatan Om Baginda. Dan sebagai keponakannya, gue ngerasa berkewajiban untuk ngebalas semua kebaikan itu. Nggak usah. Terima kasih. Sam, gue tahu lu benci sama gue. Dan gue gak pernah nyalahin lu. Itu hak lu untuk gak suka sama gue. Tapi please, Sam, terima uang ini. Gue udah gak marah sama lo. Tapi gue tetap nggak bisa nerima uang itu. Lu nolak karena Siti, iya kan? Lu takut ngerasa ngianatin Siti kalau lu nerima uang ini. Gue tulus. Gue mau ngeringanin beban lu, Sam. Oke. Kalau lu masih nggak bisa nerima uang ini, lu bisa buang ke tempat sampah. Sam, lu mau kemana sih? Gue mau kejar Irma. Sam, Dia barusan ngasih ini ke gue. Gue nggak bisa nerima. Gue harus kembaliin ke dia. jangan Sam. Irma tuh ngasih ini ke lo. Dia tuh bener-bener tulus. Dan dia tuh bener-bener ngasih pakai uang tabungannya sendiri. Irma tuh cinta banget lagi sama lo. Dan gue tuh harusnya cemburu, Sam. Tapi gue harus bisa terima kenyataan ini. Sama kayak lo tuh juga harus bisa terima kenyataan, tau gak? Kalau Siti tuh udah jadi istri Datuk Maringgi. Mendingan sekarang lo buka mata hati lo lebar-lebar, Sam. Emang Irma tuh gak secantik Siti. Tapi Irma tuh cinta banget, Sam, sama lo. Gue nggak bisa mindahin cinta gue ke siapa-siapa. Tapi Irma tuh gak pernah nuntut pacaran sama lo. Dia cuma mau ngebuktiin cintanya ke lo dengan pengorbanannya ini, Sam. Udah, lo pokoknya sekarang tenang aja. Si Samsul kan udah mau nerima uang dari lo. Nah, berarti dia udah mulai utang budi sama lo. Gue yakin banget, mau lo aja kemana gitu, dia juga gak mungkin nolak. Kayaknya mendingan sekarang lo ajak Samsul pergi kemana kayak gitu. Semakin cepet, semakin baik deh. Gue mau ngajak Samsul ke pesta perkawinan. Siti, Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu masuk ke kamar saya? Pergi nggak? Kalau nggak saya teriak. Tolong!
Ya, saya pergi sini. Ini benar-benar parah. Toha, Karajo apa melamun? Kamu ke kamar saya. Ajak Siti ke mobil. Kita ke dokter sekarang. Saya? Ya kamu siapa lagi? Soalnya dia melihat saya seperti melihat musuh. Baik, Datuk. Gampang. Gimana? Samsu lagi mau arah ke kantin. Makasih ya. Kenapa, Mak? Lo kelihatannya habis nangis. Gue nyesel pernah bikin lo kesel sama gue sampai lu nolak niat tulus gue untuk bayarin bokap lo. Gue tuh kesini, gue cuma mau bilang terima kasih sama lo. Terima kasih atas bantuan lo. Kalau nggak ada lo, mungkin bokap gue udah dikeluarin dari rumah sakit. Jadi lu nerima bantuan dari gue? Lu gak benci lagi sama gue, Sam? Kamu tunggu di sini. Saya mau bicara dengan dokter. Baik, Datuk. Kamu siapa? Saya karyawan almarhum bapaknya Non Siti. Dan saya ditugaskan menjaga Non Siti. Terus, kalau Datuk Maringgi itu siapa? Datuk Maringgi temannya almarhum bapaknya Non Siti. Kenapa dia tinggal di rumah saya ya? Terus, kenapa dia ngaku-ngaku jadi suami saya? Seingat saya nggak pernah nikah sama dia. Saya nggak bisa jelasin, Non. Nanti kalau Non sehat betul, Non pasti tahu juga. Saya mau ke toilet. Toiletnya di mana ya? Toiletnya di sana. Mari saya anterin. Mak, sekali lagi makasih banget ya atas bantuan lo. Duh, lo tuh gak usah bolak-balik bilang makasih sama gue. Gue tulus kok ngebantuin lo. Lo gak punya utang apa-apa sama gue. Juga gak punya utang ucapan terima kasih. Gue siap ngebantu lo kapan aja kok. Yaudah, gue pulang dulu ya. Dadah. Sam. Gue diundang ke pesta perkawinannya kakak sahabat gue. Lu bisa nemenin gue nggak? Aduh, goblok banget sih gue. Sorry. Gue tahu lu pasti nggak bisa nemenin gue. Gue pengen nanya lagi. Yaudah, sorry. Lupain aja ya. Mak, jam berapa gue jemput? Nggak usah deh, makasih. Gue bisa pergi sendiri kok. Kayaknya gue minta imbalan gitu ya sama lo atas apa yang gue lakuin. Tapi nggak apa-apa kok, beneran gue bisa pergi sendiri. Lagian emang planningnya kayak gitu kok. Sorry, tadi gue nggak langsung ngejawab. Gue tuh lagi bingung, Mak. Ya, lo tau kan, bokap gue lagi dirawat di rumah sakit. Tapi setelah gue pikir, gak apa-apa deh gue pergi. Ya sekalian gue refreshing. Akhir-akhir ini, gue tuh lagi bete banget. Kayaknya masalah demi masalah tuh menghampiri gue, Mak.
Yaudah, kalau misalnya pertimbangan lo kayak gitu, lo jemput gue jam 7:30 ya. Sampai jam 7:30 ya. Ya, jam 7:30. Oke. Yes! Saya mencari kamu di mana-mana. Mana Siti? Siti di dalam, Datuk. Sudah berapa lama ada di dalam? Sudah lumayan lama juga, Datuk. Maaf Pak, itu toilet wanita. Maaf. Datuk! Ada apa? Siti pasti keluar dari sini, Datuk. Kabau? Kamu tahu nggak kenapa aku milih jalan kaki dibandingin bawa mobil sendiri? Supaya aku bisa jalan bareng sama kamu. Aku seneng banget hari ini. Sam, saya pengen ngomong sama kamu. Sam, ini penting. Udah gak ada lagi yang perlu kamu omongin. Apapun alasannya kamu, kenyataannya ada. Kamu udah jadi istrinya Datuk Maringgi. Enggak, Sam. Lo itu budak atau apa sih? Samsul tuh udah males banget ngomong sama orang munafik kayak lo. Lo tuh gak puas apa ya ngancurin hidupnya Samsul? Kayak perasaan dikit kenapa sih lo? Udahlah, Sam, yuk ngapain? Gue udah taksi nih, yuk. Sam, saya pengen ngomong sama kamu, saya harus jelasin semuanya. Sam, udah, apa sih lo? Sam, udah mau dulu, Sam. Sam, dengerin saya dulu. Sam! Aku. Mikirin apaan sih? Masih mikirin Siti? Gue tuh heran aja. Ngapain dia coba jelasin soal perkawinannya? Itu cuma nakal-nakalnya dia aja, Sam. Untuk gue yang sampai salahnya sama elu. Apalagi terakhir ini nyokap gue bilang sama dia, kalau nyokap lo meninggal dan bokap lo masuk rumah sakit. Nyokap lu tuh gak perlu ceritain macem-macem. Gue tuh gak pengen ngerasa dikasihanin orang. Gue juga udah bilang kayak gitu, Sam, sama nyokap gue. Cuman masalahnya, nyokap gue juga sebel sama dia, juga sama bokapnya. Mereka gak ngasih tahu pesta pernikahan Datuk Maringgi sama Siti. Apalagi ngundang. Kayaknya mereka sengaja deh nikah diem-diem. Sorry ya, gue ngajak lu ke pesta pernikahan. Gue gak nyadar kalau pesta itu bisa ngingetin lu ke pesta pernikahannya Siti sama Datuk Maringgi. Gimana kalau kita pergi ke kafe aja? Nggak jadi deh ke pesta pernikahannya. Bagaimana kalau kita lapor ke polisi? Kamu kepengen nama saya masuk koran besok pagi. Maaf, Datuk. Lain kali pakai otak kamu kalau bicara. Datuk, Ada apa lagi, Kabau? di depan sepertinya Siti. Itu memang Siti. Lepasin! Lepasin! Saya nggak mau! Lepasin! Kayaknya kita pernah ketemu di pernikahan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Saya penghulu yang menikahkan mereka. Maaf, Pak. Bapak salah orang kali ya? Saya tidak mungkin salah. Biarpun saya sering menikahkan banyak orang, tapi pernikahan Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya sangat unik dan aneh. Mengesankan sekali. Pertama, Datuk Maringgi sangat murah hati memberikan uang ekstra pada saya. Kedua,
Di dalam pernikahan, Siti terus-terusan menangis. Baginda Sulaiman, ayah Siti, dibawa ke tempat pernikahan dalam keadaan tidak sadar. Tapi sebelumnya, dia sudah membuatkan surat kuasa untuk menikahkan Siti. Ya Sam, udah ya. Sam, lo gak usah dengerin dia, Sam. Dia tuh orang sinting, Sam. Ayo. Ayo, Sam. Saya tidak sinting, Non. Saya ingat betul, Datuk Maringgi memperkenalkan saya, kamu sama ibu kamu. Kamu Irma kan, ibu kamu Fatimah? Bohong lo. Lo sama nyokap lo berkomplotan kan sama Datuk Maringgi buat ngancurin hidupnya Siti kan? Dia yang bohong, Sam. Dia pasti dibela Datuk Maringgi untuk nyakitin lo. Datuk benci banget sama lo gara-gara lo berusaha bawa kabur Siti tempo hari, Sam. Percaya deh sama gue, Sam. Percaya sama gue. Gue nggak tahu gue harus percaya sama siapa lagi sekarang. Sam. Dasar ember. Maaf ya, Non. Sebetulnya saya cuma pengen ngobrol. Saya nggak tahu kalau kalian berdua punya masalah. Sandiwara kamu memang hebat, Siti. Jangankan orang awam seperti saya. Dokter yang sudah ahli pun mengira kamu amnesia. Siapa yang mengajari kamu sandiwara, sayang? Samsul Bahri. Mau apa kesini? Hah? Mau nyari mati? Raut muka kamu, bibir kamu, mata kamu, Siti, memang cantik. Tidak sia-sia pengorbanan saya selama ini untuk menikahi kamu. Sebegitu lama saya menunggu. Akhirnya kamu jadi juga menyerahkan diri kamu kepada saya. Ternyata Irma nggak bohong. Penghulu tadi emang orang suruhannya Datuk Maringgi. Dia ditugaskan untuk menyiksa batin saya. Mau jadi mati kamu, ha? Sam! Sam, please. Jangan dekati saya. Kamu sudah menyerahkan diri kamu ke Datuk Maringgi. Demi Allah, Sam. Saya nggak pernah nyerahin diri saya kepada Datuk Maringgi. Kamu pikir saya menikah sama Datuk Maringgi dengan sukarela? Enggak, Sam. Kamu salah. Saya sama Papa terperangkap dalam penjara iblis itu. Dia manfaatin semua orang, termasuk Tante Fatimah sama Irma untuk misahin kita. Dan kamu juga nggak akan pernah tahu kan? Saya hampir mati karena saya lebih memilih terjun dari jendela daripada disentuh sama Datuk Maringgi. Kalau sampai sekarang kamu masih belum percaya, sekarang kita datang ke dokter yang pernah merawat saya. Maafin saya. Selama ini saya salah sangka sama kamu. Pak, stop, Pak. Siti! Siti! Maaf Pak, taksi saya dipinjam orangnya Bapak. Saya diminta nunggu di sini. Orang saya? Siapa? Kamu ikut saya? Pak, cepetan, Pak. Jalan cepet, Pak. Iya, Pak, cepetan. Pak, cepet. Pak, tolong, Cak.
serempet ke pinggir. Nanti taksi kamu biar saya yang ganti. Baik, Pak. Siti pegangan kuat, Siti. Siti pegangan. Ya ampun, Datuk. Apa nggak ada cara yang lain? Tidak ada. Dan semua ini sudah terjadi. Memang ini tindakan gila, Fatima. Tapi tidak ada jalan lain lagi. Seumur hidup, sebelum mengenal Siti, saya tidak pernah begini sama perempuan. Bagi saya, perempuan itu tidak lebih dari sepotong daging yang bisa saya dapatkan kapan saja dan saya buang kapan saja. Ada apa dalam diri Siti sampai saya terjerembab begini? Saya tidak bisa menganggap dia sepotong daging. Saya mengharapkan penyerahan yang tulus dari dia kepada saya. Mungkin ini yang dinamakan cinta. Apa itu cinta? Saya juga nggak tahu, Datuk. Saya menikah karena dijodohkan oleh Nini Mama di kampung saya. Sampai suami saya mati, saya juga nggak pernah tahu apa arti cinta itu. Tapi kata orang bijak, cinta itu adalah sesuatu yang misterius yang kita nggak pernah tahu kapan dia menyelinap ke hati manusia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Konon, kata orang bijak, kalau cinta sudah menguasai hati manusia, kadang-kadang orang pandai pun bisa kehilangan akal sehatnya. Lihat aja bagaimana si Siti tergila-gila sama si Samsul. Padahal apa sih si Samsul itu? Bicara soal Samsul, kamu bilang langsung sama Siti dan ke kawan-kawannya bahwa Samsul sudah mati. Kalau begitu saya permisi dulu. Maafkan Tante ya, Siti. Tante juga tidak pernah membayangkan bahwa Samsul akan meninggal dalam kecelakaan itu. Kamu mau kemana? Kamu harus Pergi! Kamu kan harus Lebih baik sekarang Tante pergi. Pergi! Siti. 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 Lo tau dari mana? Irma nelfon gue. Buruan deh lo ganti pakaian. Kita ke rumah sakit sekarang. Bagaimana, Dok? Dia tidak apa-apa, cuma lemes saja. Tapi sebaiknya dia tetap dijaga, jangan terlalu banyak bergerak. Oh iya. Permisi. Ini gara-gara cinta buta kamu sama si Samsul brengsek itu. Kalau kamu mau menyerahkan diri kamu sama Datu Maringgi, kamu tidak perlu terkapar di sini dan si Samsul nggak perlu mati konyol. Dasar perempuan goblok. Sekarang saya harus pikat jagain kamu. Itu bukan Samsul. Gue juga yakin dia bukan Samsul. Dia bukan Samsul kan, Pak? Menurut pengakuan korban yang selamat, di taksi itu cuma ada 3, termasuk Samsul. 2 selamat, tidak termasuk Samsul. 1 Siti Nurbaya, dia sedang dirawat di sini. Vin, kenapa dia tega meninggalin kita, Vin? Kita nggak bakal dapat lagi teman kayak Samsul. Sam! Jangan, Siti. Saya mau lihat Samsul. Jenazahnya sudah rusak.
kamu nggak akan kuat ngeliat kondisinya. Kami nggak mau kamu sakit. Kamu masih lemah. Siti, Samsul itu udah nggak ada. Dia udah pergi. Kita semua udah nggak bisa. Ini semua salah saya. Sam jadi kayak gini karena dia pengen nolongin saya. Jadi saya yang salah. Bagaimana Sultan Mahmud? Apa dia sudah sadar? Belum, Datuk. Atur penguburan mayat itu siang ini. Bagaimana dengan Siti? Biarkan dia ikut ke kuburan, supaya dia tahu bahwa riwayat Samsul sudah berakhir. Lantas kalau dia lari, bagaimana, Datuk? Awasi dari jauh, jangan sampai ketahuan. Baik, Datuk. Terima kasih. Sultan Mahmud masih belum sadar, Datuk. Ya sudah, tunggu sampai dia sadar, baru kasih tahu dia. Tapi jangan ada kesan sama sekali bahwa kita yang memberitahu dia. Siti, kita pulang ya, sayang? Pulang aja sendiri. Tapi kan kata dokter kamu harus istirahat. Nanti kalau nggak kamu bisa mati. Seharusnya kamu yang mati, bukan Samsul. Ini semua bukan salah Samsul, tapi ini semua salah kamu. Kenapa akhirnya harus jadi kayak gini sih, Sam? Kenapa kamu tinggalin saya? Kamu egois. Kamu nyari ketenangan sendiri. Kamu ninggalin saya menderita di sini. Siti, bukan kamu aja yang sedih kehilangan Samsul. Tapi ini bukan salah dia. Harusnya saya yang mati, bukan dia, tapi saya. Saya yang ngebawa dia ke dalam masalah saya. Saya minta tolong dia ngebawa saya pergi. Tapi kecelakaan itu. Siti, kami semua ngerasa kehilangan Samsul. Kami nggak tahu lagi harus ngelakuin apa. Kita harus terima kenyataan atas pergiannya Samsul. Terus saya harus ngapain? Saya harus ngelupain dia. Harus ngelupain semua kenakalan dia. Harus ngelupain semua perbuatan yang bikin saya sebel. Nggak bisa. Nggak. Gue sama Mbak Tir tuh udah nggak bisa lagi ngerasain kebadungannya Samsul. Kita tuh udah nggak bisa lagi sebel sama Samsul. Kita semua tuh udah nggak bisa lagi ngerasain apa-apa lagi tentang dia. Gue sama Mbak Tir juga udah nggak kuat atas pergian dia. Gue sama Mbak Tir nggak mau percaya atas pergian Samsul. Tapi kita bisa ngapain?
tolong anterin saya ke rumahnya dia. Rumah Samsul itu udah kosong. Bapak Samsul di rumah sakit. Rumahnya itu udah digembok. Gue punya kunci serepnya. Siti, ada apa sayang? Kenapa kamu masih di sini? Papa kira Samsul berhasil menyelamatkan kamu dari Datuk Maringgi. Datuk Iblis itu memaksa kamu melayani nafsu gilanya. Enggak, Pak. Lalu kenapa kamu sedih? Seperti orang kematian begini, nak. Samsul udah gak ada. Gak ada bagaimana? Apa dia melarikan diri keluar kota karena patah hati? Samsul udah meninggal. Meninggal kenapa? Apa dia dibunuh oleh kaki tangan Datuk Maringgi? Iya. Samsul meninggal karena kecelakaan. Waktu saya sama dia melarikan diri dari rumah Datuk Maringgi. Astagfirullahaladzim. Ya. Aman, Datuk. Baginda menuduh Datuk membunuh Samsul, tapi Siti membantah. Bagaimana Siti? Kamu telepon Toha supaya dia standby untuk mengawasi Siti dari jauh. Baik, Datuk. Iya, Ria. Sultan Mahmud udah sadar, Datuk. Dan saya juga udah cerita ke dia tentang Samsul. Dan dia shock banget. Bagus, Ria. Rancak bana. Permainan kita sudah hampir sempurna. Seharusnya saya jatuh hati sama kamu, Ria. Kamu cerdas. Tetapi sayang, hati saya sudah keburu diambil sama Siti. Maafin saya, Om. Keluar kamu. Saya tidak mau lihat tampang kamu lagi di sini. Jangan usir saya, Om. Saya mohon. Saya udah gak punya tempat untuk mengadukan nasib saya. Mama udah gak berdaya. Tante dan sepupu saya, mereka menjual saya kepada Datuk Maringgi. Dan Datuk Maringgi, dia mau mencoba merampas kehormatan saya, Om. Saya tidak mau dengar masalah kamu.
Kamu adalah kutukan bagi keluarga kami. Saya kehilangan istri saya. Dan sekarang saya kehilangan anak saya. Itu semua karena kamu. Demi Allah, saya bersumpah. Saya rela Tuhan mencabut nyawa saya. Kalau saja nyawa saya bisa mengembalikan Samsul. Apapun sumpah kamu, di mata saya kamu adalah tetap seorang pembunuh. Kalaulah Tuhan bisa mendengar penderitaan saya ingin memohon supaya kamu dan orang yang kamu cintai mati seperti istri dan anak saya. Jangan kutuk saya sekejam itu, Om. Allah Maha mengetahui. Apapun perkataan kamu, bagi saya kamu sudah mati. Mati dimakan kutukan. Sekarang lebih baik kamu pergi. Keluar kamu!